di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Halo teman-teman Pensos, kenalin nama gue Mesya Asilah. Dan di video ini gue bakal ngebahas satu tema yang berkaitan sama dunia pendidikan, yaitu kurikulum merdeka. Nah, katanya sih kurikulum ini tuh bikin guru dan siswa jadi lebih bebas, lebih kreatif, dan gak terlalu kejar nilai. Tapi kok di lapangan malah banyak ya yang ngerasa makin capek. Bahkan ada juga yang bilang yang merdeka tuh kayaknya cuma kurikulumnya, bukan kitanya. Nah, di video ini gue pengen bahas sebenarnya apa sih yang terjadi di balik konsep merdeka belajar ini. Apa kita beneran udah merdeka atau cuma ganti nama dari kurikulum yang lama? Jadi, kurikulum merdeka ini mulai digencarkan tahun 2022 sebagai jawaban atas masalah pembelajaran pasca pandemi. Intinya pemerintah pengen guru tuh punya ruang buat berinovasi dan siswa bisa belajar sesuai minat dan kemampuannya. Tujuannya tuh keren banget, biar siswa nggak cuma hafal tapi bisa berpikir kritis dan kreatif. Lalu biar guru nggak lagi sekedar ngejar target silabus, tapi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tapi di sisi lain pelaksanaannya yang nggak semulus teori. Ada sekolah yang udah siap banget, tapi banyak juga yang belum. Contohnya, guru di kota besar bisa pakai internet, media interaktif, dan kerja kelompok yang udah keren. Tapi guru di daerah nih kadang masih ngajar pakai papan tulis biasa. Bahkan modul ajarnya tuh mereka harus nyari sendiri di internet. Jadi, walaupun konsepnya merdeka, gak semua tuh punya kesempatan yang sama buat bener-bener bebas. Nah, gue pernah dengar cerita dari temen yang PPL. Katanya sih kurang lebih begini. Anak-anak tuh seneng pas dibilang boleh belajar lewat proyek. Tapi pas dikasih tugas proyek, mereka pada bingung, nanya terus, "Kak, nilainya dari mana?" Artinya, siswa tuh belum paham konsep belajar mandiri. Buat mereka, merdeka belajar tuh masih terdengar kayak slogan yang keren, tapi implementasinya tuh masih belum nyampe ke mindset mereka. Di sisi lain, guru juga kadang kelelahan. Bukan karena males, tapi karena harus nyusun modul ajar, assessment, dan proyek dari nol. Belum lagi pelatihan yang kadang cuma formalitas. Jadi banyak guru tuh merasa dibiarin berjuang sendirian. Dan kalau udah gitu, ya siapa lagi yang paling kena dampaknya? Ya siswanya. Siswa tuh jadi ngerasa tugas makin banyak, waktunya makin sempit, dan anehnya malah makin stres. Padahal namanya merdeka. Nah, dari kacamata sosiologi pendidikan, fenomena ini tuh menarik banget. Ada teori dari Pierre Bourdieu yang bilang pendidikan itu bisa jadi alat untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, kebijakan ini seolah memberi kebebasan yang sama buat semua sekolah. Padahal kondisi sosial, ekonomi, dan fasilitas antar daerah itu beda banget. Jadi, yang udah punya akses bagus makin berkembang, tapi yang belum siap malah makin tertinggal. Kita bisa lihat misalnya di sekolah elit di kota-kota besar. Proyek belajar tuh bisa sampai ada yang bikin film, riset lingkungan, atau bisnis kecil. Tapi di sekolah pinggiran, proyeknya tuh ya seringnya cuma poster kreatif, karena ya keterbatasan alat. Akhirnya merdeka belajar tuh bisa jadi bentuk ketimpangan baru. Bukan karena niatnya yang salah, tapi karena sistem pendukungnya belum kuat. Nah, kalau tadi kita udah bahas analisis sosiologisnya secara umum, sekarang coba deh kita lihat lebih dalam lagi dari sisi realitas sosial di sekolah. Sebenarnya kurikulum merdeka itu kan didesain buat ngasih ruang fleksibilitas ya, biar sekolah tuh bisa nyesuaiin pembelajaran sama kondisi murid dan lingkungannya. Tapi di banyak kasus, fleksibilitas ini tuh malah makin bingung. Kenapa? Karena nggak semua sekolah tuh punya model sosial dan model budaya yang sama. Nah, kalau tadi kita udah bahas analisis sosiologis secara umum, sekarang coba deh kita lihat lebih dalam lagi dari sisi realitas sosial di sekolah. Sebenarnya kurikulum merdeka itu kan didesain buat ngasih ruang fleksibilitas, biar sekolah tuh bisa nyesuaiin pembelajaran sama kondisi murid dan lingkungannya.
Tapi di banyak kasus, fleksibilitas ini tuh malah makin bingung. Kenapa? Karena nggak semua sekolah punya model sosial dan modal budaya yang sama. Contohnya kayak sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap. Guru-gurunya udah familiar sama teknologi dan mereka bisa ngembangin proyek, riset, bahkan bikin pembelajaran berbasis komunitas. Tapi gimana dengan sekolah di daerah yang internet aja susah atau guru-gurunya belum terbiasa atau belum paham sama metode diferensiasi? Ya akhirnya mereka tetap pakai cara lama, cuma ganti nama aja jadi pembelajaran merdeka. Jadi kesetaraannya masih jadi PR yang besar banget. Nah, dari perspektifnya Borju, kita bisa bilang bahwa kurikulum merdeka tuh masih menguntungkan mereka yang punya modal budaya lebih tinggi. Dalam hal ini, sekolah-sekolah yang punya sumber daya lengkap dan guru yang aktif. Sedangkan yang kurang beruntung ya masih berjuang dengan sistem yang belum siap. Jadi semangat merdeka belajar tuh kadang cuma jadi jargon yang belum sepenuhnya bisa dirasain sama semua pihak. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi guru dan siswa secara emosional. Guru tuh banyak yang ngerasa dipaksa merdeka, padahal belum semua paham makna merdeka itu sendiri. Ada yang bilang, katanya merdeka tapi administrasi malah makin ribet. Dan murid, mereka juga bingung. Dulu ada nilai patokan yang jelas, sekarang lebih banyak proyek, refleksi diri, dan observasi. Bagi yang terbiasa dengan sistem lama, ini tuh jadi tekanan tersendiri bagi mereka. Jadi kalau ditanya, guru udah merdeka, siswa masih tertekan, ya ini tuh real banget. Mungkin ya karena kita tuh belum sepenuhnya paham bahwa kemerdekaan belajar bukan berarti tanpa arah, tapi butuh sistem pendukung yang kuat. Nah, tapi bukan berarti kurikulum merdeka itu gagal ya. Sebenarnya tuh idenya udah keren banget. Ngajak kita buat berpikir kritis, kreatif, dan udah relevan sama kehidupan nyata. Cuma kalau gue boleh jujur, sistem pendukungnya aja yang emang belum bisa berkembang cepat. Guru butuh pelatihan yang terus-menerus, bukan cuma satu kali sosialisasi. Sekolah juga butuh dukungan teknologi dan pendanaan yang nyata. Dan siswa juga perlu diarahkan supaya nggak cuma bebas, tapi juga tahu tanggung jawab dari kebebasan itu. Nah, dari sosiologi pendidikan, ini tuh bisa dikaitin juga sama teori fungsi laten dan manifest dari Robert Camerton. Secara manifest, kurikulum merdeka punya tujuan yang bagus, yaitu membebaskan siswa dari tekanan ujian, menumbuhkan kreativitas, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Tapi fungsi latennya gimana? Ya, itu tadi muncul kebingungan baru, beban baru bagi guru, dan kesenjangan antar sekolah. Sebuah sistem baru tuh selalu punya biaya sosial dan itu yang sering dilupakan. Terus gimana sih solusinya? Menurut gue sendiri pemerintah tuh harus lebih fokus ya bukan cuma di desain kurikulum aja tapi juga di pendampingan penerapan. Jadi bukan cuma ngasih dokumen tapi juga mentoring secara langsung. Guru tuh harus punya komunitas belajar yang aktif dan saling berbagi praktik cara ngajar mereka. Dan mungkin evaluasi kurikulum juga ya jangan diserahin ke lembaga-lembaga aja, tapi juga libatin guru dan siswa sebagai pelaku. Biar kita tahu nih apakah ya emang mereka benar-benar merdeka atau ya cuma ganti baju aja dari sistem lama ke sistem baru. Nah, terakhir gue mau bahas secara detail dua sisi yaitu positif dan negatif dari kurikulum merdeka ini biar adil. Sisi positifnya yang pertama, siswa jadi bisa belajar lewat proyek yang nyata. Misalnya kayak bikin karya sosial, riset kecil, atau program lingkungan. Yang kedua, penilaian nggak melulu angka. Ada asesmen formatif, observasi, dan refleksi diri yang bantu siswa ngerti kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, guru juga dikasih kebebasan ngatur cara mengajar. Jadi nggak harus selalu ngejar materi kayak dulu. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting adalah fokusnya tuh ke penguatan karakter. Sejalan banget sama profil pelajar Pancasila. Nah, kalau diterapkan dengan baik tuh sebenarnya kurikulum merdeka tuh bisa banget bikin sekolah jadi tempat yang hidup, bukan cuma ruang hafalan teori.
Dan sisi negatifnya menurut gue tuh banyak dirasain sama siswa ketimbang sama guru. Contohnya tuh kayak nggak semua siswa paham konsep pembelajaran mandiri. Beberapa malah ngerasa bingung karena kehilangan arah. Soalnya tuh dulu semua jelas lewat buku dan ujian. Sekarang ya disuruh eksplorasi sendiri. Terus yang kedua, ada kesenjangan besar antara sekolah-sekolah di kota dan di daerah. Sekolah yang punya fasilitas dan guru melek teknologi bisa nerapin kurikulum merdeka dengan lancar-lancar aja. Tapi sekolah di daerah kadang ya cuma ganti label aja tanpa benar-benar berubah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kurikulum merdeka masih layak diterapkan? Menurut gue sendiri layak banget asal dijalankan dengan realistis. Artinya bukan cuma sekedar ganti kurikulum, tapi juga siapin sistemnya. Mulai dari pelatihan guru yang beneran ngebantu, pendampingan buat siswa, dan dukungan fasilitas buat sekolah-sekolah yang tertinggal. Jadi, kita perlu ingat kalau merdeka itu bukan berarti bebas tanpa arah, tapi bebas untuk berkembang sesuai sama kemampuan. Jadi, harapannya ke depan bukan cuma guru yang merdeka mengajar, tapi juga siswa yang benar-benar merdeka belajar, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan tanpa ngerasa cuma jadi objek kebijakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kurikulum merdeka itu bukan hal yang buruk, tapi emang perlu kita kritik biar makin baik. Biar kedepannya yang merdeka bukan cuma guru, tapi juga siswa, sekolah, dan sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua tentang kurikulum merdeka. Semoga apa yang udah gue bahas bermanfaat, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.